sampai sekitar 150 jutaan. Jujur mbak, waktu itu saya benar-benar stres. Hampir setiap hari ada yang nagih. Setiap HP bunyi rasanya langsung deg-degan banget. Malam susah tidur aku. Siang kepikiran terus. Siang sering nangis habis sholat karena rasanya sudah buntu banget. Hampir 2 tahun menjalani itu semua. Pembayaran terakhir akhirnya selesai. Waktu transfer pelunasan terakhir saya langsung menangis dan sujud syukur. Rasanya seperti beban yang selama ini menekan dada saya akhirnya diangkat Allah Subhanahu. Teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, izinkan aku untuk promosi kelasku. Jadi kelas lepas trauma hutang batch 4 atau gelombang 4 masih dibuka pendaftarannya. Silahkan yang pengen daftar, yang pengen ikutan untuk klik link di deskripsi ini ya. Dan kelas akan kita mulai di tanggal 10 Juli nanti. Jadi pastikan jangan ketinggalan. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Alhamdulillah, saya juga lagi bahagia-bahagianya, lagi sehat-sehatnya. Terima kasih teman-teman yang telah bertahan sampai detik ini untuk mengamalkan amalan-amalan jalur langitnya. Tetap mengandalkan Allah, tetap tenang meskipun situasi saat ini banyak sekali hutang, banyak sekali tuntutan dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Tapi teman-teman masih memilih untuk bertahan. Luar biasa, Masya Allah. Dan kita selalu berdoa agar kita mendapatkan kemudahan dan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang ada hari ini. Bukti dari seseorang yang selalu mengandalkan Allah, bertaubat kepada Allah, dan membuahkan hasil yang cukup buat aku merinding teman-teman. Hutang 150 juta yang sudah 2 tahun lamanya bisa lunas karena amalan sholawat ini. Teman-teman, mungkin hutang 150 juta itu kecil bagi orang-orang yang hutangnya 1 miliar. Mungkin hutang 1 miliar itu terasa kecil bagi orang yang hutangnya 6 miliar, 10 miliar. Tapi teman-teman, sekecil apapun, sebesar apapun juga tetap aja bikin kita pusing. Nah, teman-teman, jika kita terus mengandalkan diri kita sendiri, tentu saja hutang-hutang itu sangat berat, teman-teman. Luar biasa beratnya. Dan di sini saya hadir seperti Kak Meliza juga, dan ada juga Kak Dina Restari, ada juga Kak Lona Sari, mungkin teman-teman tahu ya. Nah, di sini kami semua adalah orang-orang yang menyemangati kepada ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sekarang punya hutang, punya cobaan tentang ekonomi, untuk tetap tenang, sabar, dan selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah testimoni keajaiban sholawat dari Ibu Khadijah di Serang, Jawa Barat. Nih teman-teman, bisa melunasi hutang 150 juta yang sudah 2 tahun lamanya. Kita akan baca bersama-sama ya. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Oke, kita akan baca bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Nama saya Khadijah dari Serang. Saya cuma ingin berbagi kabar baik. Tidak mengganggu kok Mbak, santai aja. Alhamdulillah, dengan izin Allah, utang saya yang dulu jumlahnya sekitar 150 juta akhirnya lunas semuanya. Dulu saya sama suami punya usaha konveksi dan jualan baju di pasar. Awalnya kami usaha lancar-lancar aja. Karena pesanan mulai banyak, kami memberanikan diri pinjam modal ke bank sama saudara buat beli mesin dan bahan-bahan yang lain.
Kami pikir nanti dari hasil usaha bisa dicicil pelan-pelan karena orderannya pun cukup banyak. Oke, paham ya. Tapi ternyata kenyataannya nggak sesuai harapan Mbak Ajeng. Ada beberapa pelanggan yang mengambil barang dalam jumlah besar tapi bayarnya nunggak terus. Bahkan ada yang sampai sekarang nggak dibayar sama sekali. Suami saya jadi sakit cukup lama sampai nggak bisa kerja lagi. Pemasukan benar-benar berhenti, sedangkan cicilan jalan terus kan. Akhirnya saya mulai pinjam sana-sini buat nutup kebutuhan. Sehari-hari sama bayar cicilan. Lama-lama nggak tahu gimana ceritanya utangnya makin numpuk sampai sekitar 150 jutaan. Jujur Mbak, waktu itu saya benar-benar stres, hampir setiap hari ada yang nagih. Setiap HP bunyi rasanya langsung deg-degan banget. Malam susah tidur aku. Siang kepikiran terus, siang sering nangis habis sholat karena rasanya sudah buntu banget. Sampai suatu hari saya lihat video tentang sholawat. Saya nggak berharap langsung kaya atau utang langsung lunas. Saya cuma minta sama Allah supaya hati saya ditenangkan dan diberi jalan keluar. Akhirnya saya mulai istiqomahin. Setiap selesai sholat subuh, saya baca istighfar, lalu saya baca sholawat munjiat dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, saya berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu rezeki yang halal, dimudahkan melunasi hutang, dan diberikan kekuatan untuk terus berikhtiar. Beberapa minggu pertama belum ada perubahan, tapi yang saya rasakan justru hati saya tenang. Saya sudah nggak sepanik dulu menghadapi penagih. Karena hati lebih tenang, saya mulai menyusun ulang keuangan keluarga. Saya hubungi satu persatu orang yang saya hutangi. Saya minta waktu dan saya jelaskan kondisi saya dengan sejujur-jujurnya. Alhamdulillah banyak yang memberi kesempatan untuk menyicil. Saya jualan lagi lewat WhatsApp. Lama-kelamaan pelanggan lama mulai datang lagi, Mbak. Suami juga mulai sehat dan bisa bekerja kembali meskipun fisiknya sekarang agak lemah. Dari situ rezeki pelan-pelan datang. Memang nggak besar sekaligus, tapi selalu ada jalan buat bayar cicilan. Yang saya dahulukan adalah hutang yang besar dulu. Kami tahan semua keinginan beli ini dan itu, fokus menyelesaikan amanah dulu. Alhamdulillah setelah hampir 2 tahun menjalani itu semua, pembayaran terakhir akhirnya selesai. Waktu transfer pelunasan terakhir saya langsung menangis dan sujud syukur. Rasanya seperti beban yang selama ini menekan dada saya akhirnya diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Mbak Ajeng, semoga Allah membalas semua kebaikan Mbak Ajeng karena sudah mengajak kami untuk terus mendekat kepada Allah lewat sholawat dan tidak putus asa dalam berikhtiar. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman yang lain yang sedang punya hutang. Jangan pernah berhenti berdoa dengan berusaha dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah selalu ada jalan yang terbaik dari Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita sudah selesai baca testimoni dari Ibu Khadijah di Serang, Jawa Barat. 150 juta itu banyak teman-teman ya. Gimana bisa berhutang 150 juta awalnya? Jadi Bu Khadijah ini punya usaha konveksi dan juga punya toko baju. Nah di situ teman-teman, karena banyak yang order gitu ya, pesanan tuh banjir gitu teman-teman. Nah di situ ketika Bu Khadijah ini ngerasa bahan-bahannya kurang, barang-barang yang dijual ini kurang, coba buat memberanikan diri hutang ke bank biar bisa kulakan atau apa ya punya barang produksi yang lebih banyak lagi karena ya orderannya banyak gitu ya teman-teman ya. Dan Bu Khadijah ini yakin dan pede banget bisa membayar hutang di bank itu karena ya orderannya banyak. Tapi siapa tahu teman-teman ya kan, namanya riba ini selalu begini aja dah, kita nggak pernah terpikir sebelumnya pasti ada aja masalah ya. Nah di tengah-tengah itu
ternyata banyak pelanggan-pelanggan yang ngambil barang banyak itu bayarannya nunggak teman-teman. Jadi otomatis bayar ke banknya ini pun juga nunggak. Nah akhirnya di situ jadi collab teman-teman. Jadi berantakan gitu ya. Mungkin Bu Khadijah juga bingung nih setiap harinya. Tadi kan juga dibilang nih banyak cicilan-cicilan juga. Nah kemudian bapak atau suami juga sakit gitu ya, jadi sakit nggak bisa kerja lagi, jadi Bu Khadijah ini sendirian untuk bisa berusaha ya di toko bajunya ini, di konveksinya ini, sendirian berjuang. Nah itu sulit ya, pusing banget tuh mikirin banyak tagihan cicilan, sampai akhirnya nemu sebuah video, nggak disebutkan ya video apa, entah dari Kak Meliza atau dari ustadz lain gitu, tentang sholawat munjiat. Nah beliau mengamalkan sholawat munjiat ini tadi katanya setiap habis subuh, berapa kalinya juga nggak disebutkan teman-teman. Pokoknya dengan niatan pengen diberikan jalan keluar dan ketenangan gitu aja ya. Nah dari dirutinin itu terus teman-teman, sholawat munjiat terus menerus, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa bangkit lagi. Tadi dibilang juga sama Bu Khadijah, karena sudah tenang gitu, jadi saya menyusun kembali strategi, menyusun kembali keuangan gitu kan ya. Nah itu kuncinya adalah kita tenang teman-teman, kita harus tenang dulu. Nah di mana ketenangan itu datang? Ketenangan itu datang dari Allah teman-teman. Kalau kita sudah menghubunginya, kalau kita sudah mendekatkan diri kepadanya, nah itu nanti akan tenang teman-teman. Apalagi kalau kita baca istighfar dikombinasi sama sholawat juga, ini adalah satu kesatuan yang merekat gitu ya. Nggak mungkin kalau hati kita nggak tenang. Udah cobain aja gitu ya. Nah dari sini teman-teman, dari ketenangan ini muncullah sebuah ide-ide baru. Bisa Bu Khadijah ini berani untuk menyusun keuangannya kembali ya, mulai untuk berjualan lagi. Tadi juga dibilang jualan lagi di internet gitu ya, di WhatsApp, dan pelanggan-pelanggan lama ternyata berdatangan kembali karena ngelihat nih Bu Khadijah aktif lagi ternyata itu. Nah dari situ hutang-hutang kecil ini ya dibayar satu persatu gitu. Nah disebutkan juga tadi ya bahwa hutang yang besar dulu yang didahulukan, mungkin karena kaitannya sama instansi ya, sama bank gitu, jadi didahulukan. Tapi alhamdulillah teman-teman, meskipun waktunya 2 tahun tapi kan lunas juga gitu ya. Dan gak ada yang instan juga ya teman-teman, semuanya butuh proses. Dan terserah Allah juga mau ngabulinnya kapan, mau memberikan pertolongan perjalanan kita berdoa ini sejauh mana, selama apa, itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa ikut campur dalam ranah itu teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah hanya berdoa dan berikhtiar saja. Jadi tetaplah semangat. Ini cerita dari Bu Khadijah di Serang, Jawa Barat. Dan kayaknya aku salah sebut ya teman-teman, Serang, Banten ya, bukan Jawa Barat ya, tapi Banten. Alhamdulillah bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman tetaplah tenang, dan ini bisa jadi api pemantik untuk bersemangat mengamalkan amalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.